Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Livi Hermawan. Saya mahasiswi Universitas Negeri Surabaya, program studi Matematika, kelas M 2022U dengan nomor induk mahasiswa 22030214036. Pada video kali ini saya akan menjabarkan jawaban ulangan tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pertanyaan yang pertama yaitu, setiap orang mencintai bangsa dan negaranya menurut caranya masing-masing. Sebagai mahasiswa, peran apa yang sudah Anda lakukan untuk bangsa dan negara Anda sebagai wujud semangat nasionalisme? Jawaban saya yaitu, yang sudah saya lakukan dalam mewujudkan semangat nasionalisme adalah dengan mengikuti upacara bendera dengan hikmat, menerapkan sikap toleransi dalam menjalani kehidupan antar masyarakat yang sangat beragam, bangga menggunakan produk dalam negeri seperti batik, melestarikan budaya daerah seperti tarian, dan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah dengan baik dan benar. Lanjut ke pertanyaan kedua yaitu, syarat terbentuknya negara adalah memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Namun meskipun syarat tersebut telah terpenuhi, suatu negara memerlukan syarat tambahan, yaitu adanya pengakuan dari negara lain, baik de facto maupun de jure. Coba jelaskan, A. Apa yang dimaksud dengan berdaulat itu? Dan B. Apa fungsi pengakuan negara lain bagi suatu negara? Jawaban saya mengenai pertanyaannya A yaitu, apa yang dimaksud dengan berdaulat itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, daulat merupakan kekuasaan atau pemerintahan, dan berdaulat artinya memiliki kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara atau daerah. Selain itu, berdaulat juga dapat diartikan sebagai berkuasa penuh, tetapi kekuasaan terbatas oleh batas wilayah suatu negara yang juga diakui oleh negara lain. Lanjut ke 2B, apa fungsi pengakuan negara bagi suatu negara? Ada dua fungsi, yaitu yang pertama adalah hubungannya antar negara. Pengakuan ini berfungsi untuk menjamin bahwa suatu negara dapat dianggap memiliki kemerdekaan dan berdaulat dalam pergaulan masyarakat internasional. Dengan kata lain, adanya pengakuan ini atau adanya pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara menjadikan status negara tersebut diakui sebagai subjek hukum internasional yang tidak dapat diragukan kembali. Dan fungsi yang kedua yaitu, dari adanya pengakuan negara lain ini dapat mengaruhi hukum suatu negara. Dengan adanya pengakuan terhadap suatu negara juga berarti mengakui pemerintahan negara tersebut, karena pemerintahan bukan satu-satunya bagian atau part yang memiliki wewenang untuk bertindak atas nama negara. Dan di samping itu, sekali pengakuan ini diberikan atas sebuah negara, maka pengakuan tersebut akan tetap ada walaupun bentuk negaranya berubah ataupun pemerintahan negara tersebut berganti. Pertanyaan ketiga, siapa yang berwenang dalam membuat konstitusi suatu negara? Dan apabila konstitusi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya? Jawaban saya yaitu, pihak yang berwenang dalam mengubah dan menetapkan konstitusi negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan apabila suatu konstitusi tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat, maka dapat dilakukan perubahan pada konstitusi tersebut sesuai dengan ketentuan mengenai perubahan konstitusi. Nah, perubahan konstitusi ini dapat dilakukan MPR sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat dilakukan jika diajukan sekurang-kurangnya oleh 1/3 anggota MPR, dan keputusan tentang perubahannya diambil tidak jika sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Pertanyaan keempat, John F. Kennedy pernah mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tetapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Kalimat ini sebenarnya bagus jika dikaitkan dengan semangat nasionalisme. Namun, apabila berhubungan dengan hak dan kewajiban, tentu akan aneh jika warga negara hanya memberikan kewajibannya tanpa menuntut haknya. Nah, menurut Anda, bagaimana konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antara negara dan warga negara? Jawaban saya, konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antara warga negara dan negara adalah bahwa hak dan kewajiban ini harus seimbang dan saling terkait satu sama lain. Bagi warga negara, seorang memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi dan hukum yang berlaku di negara tersebut. Nah, contoh haknya sebagai warga negara yaitu hak mengenai kebebasan berbicara, hak atas perlindungan hukum, hak atas pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Namun sebagai warga negara juga memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, membayar pajak, menghormati hak orang lain, serta menjaga keamanan dan ketertiban negara. Namun tidak hanya dari sisi warganya saja yang memiliki hak dan kewajiban, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak warga negaranya dan memberikan pelayanan yang layak. Sementara warga negara memiliki kewajiban untuk membantu negaranya untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, dalam
hak dan kewajiban dalam hubungan antara warga negara dan negara harus dilakukan secara seimbang dan proporsional, karena hak dan kewajiban bersifat timbal balik. Artinya, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula, negara juga memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Pertanyaan kelima, agar penegakan hukum bisa berjalan dengan optimal, kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat saja. Kita perlu adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Namun, di berbagai tempat, masih banyak kita jumpai bahwa masyarakat ini masih belum sadar akan hukum. Coba berikan 3 ide bagaimana cara menemukan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Jawaban saya yaitu yang pertama, dengan melakukan sosialisasi mengenai kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan sebuah hal yang penting dalam kehidupan setiap manusia atau golongan dalam masyarakat. Nah, sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat yang kurang paham menjadi mengerti bagaimana hukum ini sangat penting dalam kehidupan. Cara yang kedua yaitu meningkatkan pengetahuan tentang kesadaran hukum. Pengetahuan hukum yang dimiliki oleh masyarakat tentang berbagai ketentuan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat tentu merupakan sebuah hal yang terpenting dalam berkaitan dengan ketentuan aturan hukum. Dan secara tidak langsung, pengetahuan ini dapat mengaruhi tingkat kesadaran seseorang mengenai hukum yang berlaku. Cara yang ketiga yaitu meningkatkan ketaatan terhadap hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum perlu ditingkatkan dengan berhati-hati dalam melakukan sebuah kegiatan apapun supaya tidak melanggar aturan yang berlaku. Dengan memiliki ketaatan terhadap hukum akan menimbulkan kehidupan yang teratur dan mampu terhindar dari hal negatif yang dapat menimbulkan konflik. Sekian jawaban dari 5 pertanyaan ulang tengah master mata kuliah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.